Dua sis. Teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lihat di sosial media banyak sekali yaitu dugaan kecurangan ya. Jadi surat suara sudah tercoblos. Yang tercoblos pasangan nomor 2 lagi. Nah, yang lebih aneh lagi di saat anggota KPPS mau input suara di situs KPU, suaranya belum diinput, angkanya sudah ada. Bahkan sampai trending di sosial media X atau di Twitter yaitu tagar brutal kecurangan. Dua sis. Teng. Berapa aja? Memang. Parah. Wow, bang. Coba lihat. Langsung nomor 02 dicoblos, itu tebel banget itu. Nggak tahu berapa lembar ini. Dua Coba sis. kita lihat lagi ya. Teng. Berapa aja? Memang. Seperti nggak ada pengawasan. Nggak ada Bawaslu apa di situ? Seharusnya ada Bawaslu ya, saksi. Kok bisa terjadi kecolongan seperti itu? Ini luar biasa ini, terjadi kecurangan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini TPS 22 ada kekurangan, yaitu dari calon presiden dan wakil presiden. Setiap ikat ini ada jumlah 25. Setiap ikat ada 25. Saya hitung. Caca bingking jangan ke gerem percaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti totalnya di sini 237. Kurangnya? Sedangkan di aslinya di TPS 22 itu ada 284. Berkisaran kekurangan 50 surat suara untuk presiden dan wakil presiden. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Ini kekurangan surat suara presiden ya, terjadi di Madura, daerah Madura. Baik, coba kita lihat lagi videonya. Mangga dibuka heula cobi saksi buka video. Aya surat suara anu tos dicoblos. Kami sama kita WA teh. Coba di tengah sok. Aya nomor sabaraha ieu nu tos Nomor 3 ieu baratos dicoblos di dituna. Upami ieu sami nomor 3 tos dicoblos. Nomor 2. Upami ieu nomor 2 tos dicoblos. Coklah. Upami ieu nomor 2 tos dicoblos di pusatna ieu tos dicoblos. Nah ieu nomor 2 tos dicoblos di pusatna. Kebanyakan duanya. Iya. Ieu nomor berapa? Iya nomor 3 tos dicoblos di pusatna. Ieu teh name bade ditawisan. Iya nomor 3 tos dicoblos. Iya nomor 3 tos dicoblos. Eta nomor 3. Iya sami nomor 3 tos dicoblos. Ya. Ya bahwa aya basuk Bawaslu. Nomor 2 ieu tos dicoblos di pusatna. Ieu nomor 2 tos dicoblos. Ieu tos dicoblos tuh nomor 3 di pusatna. Tos dicoblos nomor 3 di pusatna. Tos dicoblos nomor 3 sami di pusatna. Iya saksi. Banyak banget surat suara sudah tercoblos, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Tadi itu katanya ada saksi dan Bawaslunya ya. Artinya kalau sudah tercoblos itu ya, orang lain yang mau coblos berarti kurang dong surat suaranya. Diberitahukan informasi dari TPS 106, RT 012, RW 07, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng. Margin error. Data belum kita input ya. Mana nih? Data belum kita input. Data masih banyak di sini. Ya, belum kita laporkan data hasil. Tapi sudah muncul angka margin yang dimenangkan oleh pasangan nomor 2 dengan angka yang sangat fantastis.
713. Ya, oke ya informasinya ya. Ini margin error ya. Kita dari TPS 106. Semua bingung nih. Begitu demikian informasinya. Terima kasih. Nah, itu kayak gitu bisa dihapus nggak? Kira-kira ya. Bisa dihapus terus diupload ulang. Saya belum tahu ini seperti apa. Anda mungkin bisa komentar. Ini terjadi kecurangan seperti ini langsung di situs KPU ya. Nah, ini kita lanjut lagi di Nusa Tenggara Timur, Manggarai Barat, WA Dunta TPS 01. Lihat suara Prabowo 842. Luar biasa. Sedangkan di C1 yang diupload suaranya itu hanya 142. Luar biasa. Itu nambahnya dari mana itu? 700 lebih. Gila ini, gila. Parah ya. Jadi terjadi kecurangan bukan hanya pada saat pencoblosan di TPS, tetapi juga terjadi kecurangan. Padahal datanya dari C1 belum diinput. Jadi ini ada video dugaan kecurangan yang diposting oleh akun X yang bernama akun Aceh. Jadi dia menulis laporan Aceh netizen pelanggaran pemilu desa Masjid Kecamatan Bandar Baru Pidijaya sekitar 5 plastik kartu suara yang dimasukkan. Luar biasa. Lokasi menasah Masjid TPS 1 dan 2. Coba kita lihat videonya ya. Kewajiban. Nah, ini jelas sekali ini. Nah, kelihatan di dalam plastik warna merah ya. Coba kita ulang lagi videonya. Jelas sekali dia masukkan nih. Dalam plastik warna merah begitu banyak langsung dimasukkan ke kotak suara warna kuning. Kotak warna kuning itu sepertinya kotak DPR RI ya. Jadi ini kan gila banget ini kecurangannya. Masa memasukkan surat suara itu sampai 5 plastik dan terjadi kecurangan begitu vulgar. Coba kita lihat video lainnya. Tercoblos di TPS 01 Lemah Dhuwur Adiwarna Tegal. Ya, betul. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Makanya dibuka dulu sebelum langsung dibuka. Semuanya itu dapat 5 suara. Kartu suara dibuka dulu. Ya, dibuka dulu. Nanti kalau sudah tercoblos itu sini atau rusak nanti dikembalikan. Enggak Mas, buka Pak. Terjadi kecurangan di TPS 01 Lemah Dhuwur. Nomor 2 sudah tercoblos. Belum nyoblos, tapi sudah ada ini. Kecurangan nih. Nomor 2 siapa nih? Baik, coba kita lihat video selanjutnya ya. Ini videonya cukup brutal ya. Anak-anak disuruh untuk mencoblos. Ini terjadi di Desa Pandandaya, Sampang, Madura, TPS 18. Jadi ini diposting oleh akun Mapedos 01 di sosial media X. Kosong 2 yang dicoblos. Banyaknya. Yang jangan satu bus dong. Ini luar biasa terjadi kecurangannya. Ini yang sempat divideokan. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana kecurangan-kecurangan yang tidak sempat direkam ya, yang tidak sempat diviralkan. Oke guys, kita akan cek di website KPU ya. Lihat keanehan apa yang terjadi di website KPU. Karena setelah ini sudah bisa diakses. Oke, check it out. Ya, silakan dicek pada Jawa Barat, Kota Bandung, Babakan, Ciparai, Margahayu Utara, TPS 060. Bisa dicek bagaimana suara perolehan suara dari 3 capres. Ini 02 107. Pasangan Ganjar mendapat 59 dan Pak Anies 53. Nah,
keanehannya silakan dicek. Yang diinput oleh KPU, coba lihat. 52.804. Seharusnya 107 diinput 800, jauh sekali. Hampir 700 selisihnya, gila enggak? Jadi kecurangan bukan hanya terjadi di TPS tetapi juga ya, kecurangan terjadi di saat data sudah terinput ya. Jadi benar-benar data siluman. Kok bisa-bisa muncul angkanya lebih daripada yang ada di C1. Jadi ini masih terjadi proses perhitungan real account ya. Jadi Timnas Amin mengatakan kita tidak usah panik atau bingung bahwa itu quick account, hanya sampel data saja. Acuannya hanya sampel. Jadi yang benar adalah real account. Dan Timnas Amin juga sudah melakukan perhitungan bahwa yakin kalau Anies Baswedan itu masuk ke putaran kedua. Di KPU, misalnya dengan mengupload data hasil rekapitulasi suara yang tidak real, apalagi terdapat informasi adanya pembobolan DPT dari situs KPU, menunjukkan betapa rentannya sistem IT KPU. Terhadap potensi itu, tim hukum nasional Amin sudah meminta secara resmi melalui surat kepada KPU untuk dilakukan audit independen terhadap sistem IT KPU yang secara terbuka yang dihadiri oleh perwakilan semua paslon. Ini fair. Kalau kita meminta semua paslon hadir, kita sama-sama audit tuh sistem IT-nya. Tapi sampai saat ini kami sudah melakukan 2 surat tidak mendapat tanggapan. Dan akhirnya kami melaporkan ini juga ke Bawaslu. Kami sudah minta Bawaslu untuk mengecek tentang IT KPU. Ini supaya dilakukan audit forensik. Lalu yang terakhir, penggunaan lembaga survei. Ini mohon maaf, ini harus kami sampaikan, bahwa penggunaan lembaga survei untuk mengumumkan quick count atau exit poll yang tidak valid untuk memenangkan calon tertentu. Sementara pada saat itu proses penghitungan suara di TPS masih berlangsung. Hal ini akan mempengaruhi psikologi saksi dan masyarakat umum. Nah, itulah fakta-fakta kecurangan yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Untuk itu, kami menghimbau khususnya kepada pelaksana-pelaksana kecurangan di lapangan. Ini yang di lapangan. Kalau yang otaknya nggak bisa kami himbau karena sudah tujuannya. Tapi yang di lapangan. Sadarlah bahwa kalian hanya diperalat. Nanti ketika menjadi masalah hukum, terjadi sesuatu, kalian yang akan kena. Baik itu kepala desa maupun KPPS yang ada di lapangan, masih ada kesempatan kalian untuk tidak melakukan kecurangan. Besok kami doakan ada terbuka hati kalian untuk tidak melakukan hal-hal ini. Demikianlah demi untuk menjaga integritas pemilu dari ancaman kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dan demi menyelamatkan republik yang sama-sama kita cintai. Video rekaman yang beredar aja, yang viral, kita udah melihat bahwa ada banyak sekali bukti kecurangan. Bagaimana video yang tidak direkam? Berarti luar biasa terjadi kecurangan. Baik, coba kita lihat lagi komentar dari Timnas Amin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kita jangan sampai kelabui dengan quick count ya. Karena real count itu sendiri, ini Akhi Abdullah itu yang di atas ya. Itu dia di rumah kemenangan Anies ya, hadir dia di situ. Yang di bawah itu, yang di tengah pakai topi koboi itu anak punya sepupu ya, orang tangan kanannya Anies tuh. Di sebelahnya itu yang si Jen bin Smith yang tempo hari datang ke Purwakarta ya. Sebelah kiri itu yang di bawah itu Akhi Abdullah. Jadi begini, untuk sementara ini di real count ini posisi Anies masih di atas ya. Kejar-kejaran lah. Jadi 46 sama 43 kalau tidak salah begitu. Nah, cuman yang kata Akhi Abdullah yang jadi masalah ini, orang digiring opininya sama quick count ya, itu yang jadi masalah gitu. Apalagi kalau sampai dari pihak 02 mau deklarasi kemenangan. Nah, ini yang pernah terjadi dulu antara Prabowo dan Jokowi di 2019. Mudah-mudahan tidak terulang kembali ya. Kayaknya kalau Anda lihat ini kayaknya sih dua putaran ini. Insya Allah doanya. Ya. Jadi dari Timnas Amin masih yakin akan terjadi 2 putaran ya. Yang ditayangkan di TV dan di website-website kebanyakan itu adalah quick count, itu sampling, mirip dengan survei yang mereka lakukan sebelum pemilu.
Jadi wajar kalau hasilnya mirip dengan yang mereka rilis sebelum pemilu. Yang kita tunggu adalah real count dari KPU. Nah, dari KPU itu dibiayai oleh negara. Mereka harus tampilkan data-datanya di website KPU. Tapi hari ini sampai detik ini masih down, tidak bisa diakses ya. Jadi apa yang terjadi ya kita tunggu aja hasilnya seperti apa sampai website KPU menayangkan hasilnya secara sempurna sampai 100%. Oke? Semangat. Jadi tolong aura ini harus aura menang. Jadi jangan aura Pak. Orang baru lihat quick count belum apa-apa. Quick count itu sama dengan survei. Iya. Ya kan harus yakin begitu. Kita lihat real count nanti kan. Kalau real count masih kita salah atau kalah, baru kita ke situ. Jadi sekarang jangan terus hatinya kita. Aneh. Saya ketemu orang di depan gimana? Wartawan saya hadapin lagi tadi. Gimana? Semangat kita. Oh masih baru apa itu quick count sama dengan survei. Nah begitu. Jadi jangan khawatir. Selama kita bisa meyakini, saya yakin lah Pak Arif, Anda, semua kita ini yang ngerti urusan itu bisa meyakinkan. Kalau kita nanti sampai ke MK, misalkan seperti itu. Banyak lagi yang mau bantu kita. Saya dari tadi udah diteleponin orang-orang hukum itu. Pak, saya siap bantu Pak. Mau ketemu dulu. Ya, nanti saya ketemu Pak Arif dulu. Jadi intinya buat saya dengan senang ya di sini ketemu punggawa-punggawa hukum ini jangan lemes ya. Harus bangkitkan semangat kita supaya aura menang itu tanpa kalau kita itu lemes ya. Gitu ya. Jadi semangat ya, jangan ada wajah muram. Ya, Mas Gito. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pejuang perubahan khususnya di Rumah Amin Banten. Kalau kita menyaksikan hasil quick count di televisi, kita melihat bahwa angka nomor 2 di angka 58%. Tapi seperti kita ketahui bahwa quick count itu bergerak dari arah timur dulu menurut para tadi tim survei baik dari LSI dan lain-lain. Nah ini kan sebuah upaya penggiringan opini. Tetapi justru di wilayah-wilayah besar Indonesia Barat seperti misalkan Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur itu sebenarnya belum masuk padahal jumlah pemilihnya sangat luar biasa. Selanjutnya bahwa pengakuan daripada LSI sendiri itu hanya mengambil 2.000 sampel ya. Kita tahu bahwa seluruh TPS di Indonesia ada 800.000 sampel. Dan bukan suatu hal yang aneh apabila suatu ketika misalkan antara quick count dan perhitungan real count itu akan berbeda. Oleh karena itu saya mengharapkan semua pejuang perubahan harus bersabar menunggu hasil real count oleh KPU. Jadi jangan dengan melihat quick count di TV kemudian kita daya juang kita tiba-tiba down. Kita harus tetap semangat. Insya Allah pemilu akan terjadi dalam 2 putaran. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rumah Amin Banten bersama Ibu Hajah Hesti Yuliawati dan saya sendiri Sujat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi itu masih quick count ya. Jadi mereka ngambil sampling sekitar 2.000 sampling. Itu pun dihitung mulai dari timur. Jadi masih banyak lagi suara yang belum masuk. Jadi masih kita lihat proses perhitungan dari KPU. Walaupun KPU terjadi data-data siluman ya, masuk data-data siluman dan ini pasti akan diaudit tadi oleh Timnas Amin. Katanya akan diaudit forensik. Baik, coba kita lihat juga lagi komentar dari netizen ya, dari Abang Heri Oreh. Jadi Prabowo jangan senang dulu ya. Kalaupun Anda menang, masyarakat akan bertanya, menang kok bisa menang? Kampanye aja enggak, kok bisa menang ya? Sekarang kita lihat ya, yang jelas-jelas kampanye sekarang 01, 03. Kok bisa 02 menang? Artinya sudah jelas ya, bukti kecurangan-kecurangan di sosial media begitu banyak, nggak masuk akal lah. Kampanye enggak, tapi kok bisa menang. Selamat buat Prabowo Gibran, semoga bisa amanah, semoga bisa jadi pelajaran ke warga kalau orang yang gagal lagi, nyoba lagi, akhirnya bisa berhasil kalau punya banyak duit.
Ingat Pak, rakyat masih butuh parkir gratis. Ini 01 sama 03 pasti heran nih, kok bisa kalah ya sama yang kosong banget. Lawannya anak RI 1, apa yang diharapin? Harus mah yang kaget si Komeng tuh. Dia bilang, kok gue bisa menang ya? Kampanye jarang menang. Nah pokoknya nggak usah pada teriak kecurangan ini kecurangan itu, nggak usah. Semuanya pada curang. Cuman beda porsi doang, udah nggak usah sok-sok suci. Udah langsung buruan dilantik lah, biar cepat, biar beres gini-ginian tuh, biar nggak usah pada ribut mulu. Oke Pak, ingat Pak, jadi AHY menteri Pak. Menteri apa kek, kasihan ya. Ya itulah sarkas ya dari Abang Heri Horeh. Jadi nggak masuk akal lah. Kalau seandainya Prabowo menang, kampanye juga kita lihat dia jarang. Ya kok bisa-bisanya menang kalau tidak ada indikasi dan dugaan kecurangan. Itu jelas sekali tadi udah kita lihat. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.